Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Elia dari Magelang. Izinkan saya bercerita tentang pengalaman hidup saya yang penuh ujian. Berawal dari tahun 2018, pada tahun itu saya mengalami kecelakaan sepeda motor yang cukup parah, yang harus menjalani operasi besar di bagian tulang rahang dan muka. Lalu setelah saya menjalani pengobatan selama beberapa bulan, alhamdulillah saya udah sembuh. Di situ saya pikir itu udah menjadi pengalaman terberat saya, tapi ternyata di awal pernikahan saya di tahun 2023 saya kembali diuji dengan keadaan saya yang seperti sekarang ini. Tiba-tiba di awal malam takbir, saya merasa ada yang aneh di bagian badan saya, yang saya kira itu hanya kecapean biasa aja. Ternyata paginya setelah saya bangun mau sholat id, tiba-tiba saya udah lemas, nggak bisa berdiri, dan tangan saya pun juga lemas. Di situ saya bingung dan bertanya-tanya, kenapa dengan keadaan saya ini? Dan saya berobat sampai dirujuk ke rumah sakit yang besar. Dan setelah 2 minggu saya menjalani pemeriksaan dan lain-lain, ternyata saya mengidap penyakit melanitis transversa, yaitu penyakit peradangan sumsum tulang belakang. Selama itu saya juga harus meninggalkan anak saya yang masih kecil dan masih menyusui. Lalu semua itu saya juga harus berobat kemana-mana sampai sudah selama ini hampir 2 tahun. Tapi belum juga kembali normal. Dan saya sering berpikir, kapan ini selesainya Pak Ustadz? Dan bagaimana dengan keadaan anak saya yang masih harus mempunyai kasih sayang dari ibunya dan suami saya yang bisa saja meninggalkan saya karena keadaan saya ini. Dan sampai berobat pun saya harus pinjam ke saudara, bahkan sampai harus menjual barang-barang. Belum lagi pertanyaan dari orang-orang yang sering bilang, sudah sembuh, bagaimana bisa sembuh atau tidak, seperti itu yang membuat saya makin berat. Tapi lama-kelamaan saya mencoba untuk tabah, untuk terus berusaha berikhtiar sampai saya bisa seperti sekarang ini, sudah lebih baik dari di awal yang saya nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk bangun, makan pun saya nggak bisa. Dan saya mengisi kekosongan hari-hari saya dengan menjadi konten kreator. Dan di situ saya mendapatkan banyak teman dan juga banyak orang-orang yang ternyata menderita seperti saya dan membuat saya semangat lagi untuk tetap bisa sembuh. Dan pertanyaannya Pak Ustadz, seberapa besar saya bisa berharap untuk kondisi seperti ini? Mbak Elia mohon izin datang langsung dari Magelang hari ini. Iya, Sama siapa berangkat ke sini? sama suami saya. Oh ini yang di samping suami. Iya, Baik. Ahilman ingin bertanya terkait rumah tangga, mungkin boleh ya? Sebelum jawab terkait kegundahan tadi dari Mbak Elia. Gimana hubungan rumah tangga setelah Mbak Elia diberikan ujian sakit seperti ini? alhamdulillah dari suami selalu baik, selalu menjaga saya, merawat saya. Dan bahkan hal-hal kecil yang biasa harus saya lakukan, harus dilakukan suami. Sampai semua pekerjaan rumah pun suami yang menjalankan.
dari sering cuti untuk mengantarkan saya terapi, dan di rumah pulang kerja juga harus merawat saya, bahkan juga merawat anak saya, menyuapi seperti itu. Kalau siang saya bersama ibu saya yang merawat saya dan merawat anak saya yang masih kecil. Dan saya ini anak tunggal, jadi nggak punya siapa-siapa lagi Pak Ustadz. Boleh nggak AA nanya sama suaminya Mbak Elia? Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Ustadz. Siapa Perkenalkan, nama? nama saya Fauzan. Mas Fauzan izin. Ya. Dulu dan sekarang, dulu istri sehat, sekarang istri diuji dengan sakit. Cintanya berkurang atau bertambah? Insya Allah bertambah Ustadz. Masya Allah. Karena istri saya menghadapi cobaan ini dengan kuat, saya juga coba menguatkan istri saya. Karena cobaan itu pasti ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari cobaan yang diberikan Allah, kamu harus kuat, sabar. Semoga di balik cobaan yang diberikan Allah ini ada keberkahan, kebahagiaan untuk keluarga kecil kita. Mbak Elia, Mas Fauzan, terima kasih ya sudah hadir di kajian hati dan sudah menjadi bukti bahwa masih ada rumah tangga yang bisa berjuang bersama dalam keadaan sulit yang dirasakan. Betul? Jadi mohon maaf kalau selama ini Bunda lihat kajian hati orang ngomongin suaminya mulu yang jelek-jelek. Hari ini Ahilman sekaligus ingin menyampaikan kepada semua, tidak semua laki-laki seperti itu. Masih ada laki-laki yang soleh, iya apa iya? Dan Mas Fauzan menguatkan kami semua sekaligus memberikan pelajaran kepada semua para suami agar belajar menjadi suami yang baik. Betul? Ini pelajaran yang sangat berharga. Semoga kalian Allah jaga dalam kebaikan. Satu kali Rasulullah SAW itu pernah menangis di atas pangkuannya Khadijah alaihissalam. Waktu itu Nabi meneteskan air mata. Kemudian Siti Khadijah bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau meneteskan air mata?" Kemudian baginda Nabi menjawab, "Wahai istriku, aku sungguh sangat mencintaimu. Dan aku tidak pernah terbayang bagaimana jika engkau pergi meninggalkanku." Coba saya mau tanya, suami ibu pernah gak bilang gitu sama ibu? Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Baginda Nabi pernah, "Aku tidak bisa membayangkan kalau engkau pergi meninggalkanku." Kemudian kata Khadijah, "Wahai suamiku, ya Rasulullah, janganlah engkau menangis, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya aku masih bersamamu. Sesungguhnya aku masih bersama di sampingmu." Kata Nabi, "Tapi aku tidak ingin ditinggalkan oleh dirimu. Begitu besar rasa cintaku kepadamu." Kata Khadijah, "Kenapa?" "Iya, engkau yang pertama kali mencintaiku. Di saat orang lain menjatuhkanku, engkau yang mengangkat derajatku. Di saat yang lain menghinaku, engkau yang memujiku. Di saat yang lain menyakitiku, engkau yang mencintaiku. Wahai Khadijah, sungguh besar rasa cintaku kepadamu." Dipeluklah badan baginda Nabi. Kemudian dibisikin oleh Khadijah alaihissalam,
Wahai suamiku, ya Rasulullah, aku berjanji akan terus bersamamu. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kata Khadijah, perhatikan. Kalaupun nanti aku mati, kalaupun nanti aku meninggal, dan aku harus dikubur, dan engkau tidak lagi punya bekal untuk berdakwah, engkau tidak punya lagi bekal untuk menghadirkan kebaikan, kata Khadijah, galilah kuburanku, jadikanlah tulang belulangku untuk mendukung dakwahmu ya Rasulullah. Wahai suamiku, mungkin nanti aku akan pergi meninggalkanmu, tapi sampai kapanpun kesetiaanku akan terus bertumbuh untuk dirimu. Singkat cerita, Khadijah wafat. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Baginda Nabi merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Kemudian singkat cerita, baginda Nabi menikah lagi dengan yang lain. Dikisahkan baginda Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi menikah di sana, Nabi pernah tertidur. Nabi izin ketika tidur pernah mengigo menyebut nama siapa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai Aisyah cemburu. Ya Rasul, suamiku, kenapa engkau masih menyebutkan nama Khadijah? Bukankah dia sudah meninggal? Bukankah aku lebih cantik daripada Khadijah? Apa kata baginda Nabi? Khadijah memang orangnya telah wafat, tapi sampai kapanpun dia tak akan pernah pergi di hatiku. Dia yang pertama kali mencintaiku. Dia yang pertama kali membersamaiku. Dia yang pertama kali beriman kepadaku. Dia yang pertama kali berkorban untukku. Tak akan pernah hilang di hatiku sosok Khadijah alaihassalam. Perhatikan, Ahilman bercerita ini agar kita menguatkan hati untuk saling menjaga di rumah tangga. Betul? Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Apa yang Mas Fauzan lakukan, apa yang Mbak Elia hadirkan, adalah cerminan rumah tangga harus terus dijaga dalam setiap keadaan. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Setuju? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Maka belajar terus membersamai dalam kebaikan. Rumah tangga tidak ada yang sempurna. Sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Tapi rumah tangga adalah cara terbaik untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan yang dimiliki. Mas Fauzan, jangan pergi meninggalkan istrimu dalam keadaan sakit. Mbak Elia, kuat, hebat, semangat. Semoga Allah berikan jalan keluar terbaik atas setiap kejadian. Sakit itu sarana istighfar. Sakit itu sarana minta ampun. Sakit itu sarana mendekat kepada Allah. Sakit itu sarana agar kita terus lebih taat sama Allah. Kadang seseorang harus diberikan rasa sakit. Kenapa? Di balik rasa sakit itu Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untuk kita. Terus berdoa, terus bersama. Pengorbanan suamimu pasti Allah akan ganti dengan segala kebaikan di hadapan Allah. Mas Fauzan, jangan merasa sia-sia atas apa yang kamu lakukan. Waktumu, pengorbananmu, Masya Allah, percayalah. Kalau bukan dunia, jawaban kebahagiaan atas hidupmu, insya Allah surga akan jadi jawaban terbaik untuk dirimu. Rumah tangga bukan tentang dunia, tapi rumah tangga tentang tangga berharga yang bisa menyampaikan kita ke surga. Semoga pemirsa Trans TV bisa belajar tentang kesetiaan hati melalui rumah tangga Mbak Elia dan Mas Fauzan hari ini. Insya Allah.